Saya tidak janjian dengan Redo bahwa hari ini saya mau bicara tentang melayani. Jadi ini versi lagu My Greatest Honor will always be to serve my Lord, my King. Betul-betul Tuhan yang tuntun ibadah ini. Dan saya memang mau bicara tentang sukacita melayani. Ini versi Inggrisnya lagu ini sangat menjamah hati saya setiap kali dinyanyikan. Tapi saya juga tahu sebagian antara kita nggak terbiasa dengan lagu Inggris. Jadi versi Indonesianya kira-kira begini. Melayani, melayani, melayani. Kira-kira begini. Nah itu dia. Mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi. Itu aja. Nggak ketemu kunci-kuncinya. Sama-sama katakan melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Sama-sama katakan melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Sekali lagi melayani. Angkat-angkatmu katakan melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau izinkan kami yang gak sempurna melayanimu, yang sempurna. Makasih kami bisa datang ke gereja. Ya Tuhan, kami tahu inilah perbedaannya. Bisa aja kami kalau menyembah bisa di mana-mana, gak usah di gunung tertentu. Seperti kata-kata Yesus pada wanita Samaria, nyembah bisa di kamar sendiri, bisa di mana-mana, bahkan bisa di kamar mandi. Tapi melayani harus ada orang. Kita harus saling melayani. Oleh karena itu kami datang ke gereja. Thank you untuk sebuah wadah kami bisa melayani. Melayani gak harus sempurna. Kau menerima pelayanan kami asal dari hati yang sungguh-sungguh. Makasih Tuhan. Hamba minta 100% daripada jemaat hari ini ya Tuhan Yesus yang datang di kebaktian ini. Masing-masing kami sungguh-sungguh Kau beri hati yang melayani. Sudah, saya tahu jemaat ini sudah sangat suka melayani. Tapi lebih lagi, ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihimu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihimu. Thank you Jesus. Love you forever. God of my forever, love you. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Saya rasa tadi bahasa Ibraninya bleot, kunci pun gak nemu-nemu. Itu semua diizinkan oleh Tuhan Yesus. Saya gak sengaja juga. Bahwa melayani gak harus sempurna loh saudara. Dan kalau salah gak usah malu. Lihat saya bisa ketawa, mentertawakan kesalahan saya sendiri. Padahal ini live streaming sampai ke seluruh dunia. Kendari, Makassar, Solo, Banjarmasin semua. Saya pernah sekali makan di waktu di Juanda. Juanda saya lagi makan waktu masuk, udah check in, udah tinggal tunggu gate. Tunggu boarding, saya beli burger, di dalam sudahan. Lalu habis itu ada satu orang approach mendekati saya, wah albumnya memberkati. Indonesia di hatiku. Wah ya senang saya. Tapi saya udah masukkan Pastor Philip. Dia bukan orang Mawar Sharon. Apa? Waktu Pastor Philip nyanyi di lagu itu, terakhirnya itu fales. Dalam hatiku, dalam bahasa Ibraninya sekali lagi, teganya kau. Tapi saya ketawa, dia juga ketawa, kita salaman, kenalan.
It's okay loh, melayani itu gak harus sempurna, nyanyi gak harus sempurna. Saya sudah berapa album, Taiwan udah berapa album, Taiwan sendiri 3 sini. Dan ada orang berkata kepada saya kalau saya lagi nyanyi di tengah-tengah khotbah, ini kata orang bukan GR. Orang merasakan hadirat Tuhan. Tak terkecuali tadi malam, ada ulang tahunan saya datang. Saya nyanyi, bahkan ada satu orang yang bukan orang Indonesia yang beritahu sama saya bagaimana seperti dari atas kepala hingga bawah kakinya seperti dialiri air dingin. Seperti merasakan hadirat Allah dan urapan Roh Kudus nyata. Padahal ini bukan orang yang baru kenal Tuhan baru bulan. Bukan dari orang Kristen, bukan dari kalangan Kristen. Orang bilang gitu kalau saya nyanyi ada urapan. Tapi lihat, saya masih membuat kesalahan-kesalahan lucu. It's okay loh. Melayani itu gak sempurna. Khotbah gak sempurna gak apa-apa. Ngajar gak sempurna gak apa-apa. It's okay kita buat kesalahan anak kecil yang lagi merangkak atau belajar berjalan. It's okay kita kalau melayani piano sedikit, kamu dari tadi kok gak beleot-beleot, kenapa? Gak adil hidup ini. Gak tahu kenapa. Saya doakan supaya nanti bisa beleot barengi saya. No matter how professional you are at something, usher atau apa atau whatever atau apapun juga, melayani Tuhan itu harus punya sifat hati kayak anak kecil. Melayani itu kan bukan untuk dilihat orang, tapi kan dari hati. Saya senang sekali, kalau di ibadah gini ini semua udah diatur sama Tuhan Yesus. Benar salah, slip of the tongue, berkhotbah, kadang-kadang berbicara salah, berbicara kurang. Jangan jadikan kesempurnaan alasan untuk tidak pelayanan. Oh, it's so wrong. Satu-satunya ketidaksempurnaan yang bisa menjadi alasan untuk tidak melayani. Ya kan? Gini loh, gini salah, gini. Satu-satunya yang Tuhan cari dalam sebuah pelayanan adalah hati. Dan hati di mata Tuhan asal sungguh-sungguh selalu sempurna. Bapak tidak melihat performa. Bapak, Ibu, Saudara, saya dorong Anda untuk berani ambil pelayanan. Baik di dalam gereja atau di luar belajar melayani. Gimana kalau saya mau nginjili orang, saya nggak pernah sekolah teologi? So what? Banyak orang sekolah teologi nggak mau beritakan Injil. Malah jadi orang Farisi, buka mulut, buka bicara, tapi barusan 24 jam atau barusan orang Kristen 1 hari. Ya sudah, katakan aja apa yang di hatimu, apa yang kau rasakan tentang Tuhan Yesus. Karena orang butuh Injil, orang bukan perlu melihat show dari dirimu, orang butuh apa yang kau alami dan kau tahu atau kau ketahui. Baru dibaptis, saya baru dibaptis, iya, gak apa-apa baru dibaptis, saya baru dibaptis, terima Tuhan. Saya doakan orang. Ya, waktu saya doakan orang itu, saya masih ingat saya doakan satu orang, teman saya, teman-teman yang lain sekeliling kami ketawa, ketiwi. Ketika mendengar saya berdoa karena doa saya lucu katanya. Karena saya nggak ngerti kan, baru lahir baru berapa hari. Saya doakan teman saya. Saya masih ingat dia sakit punggungnya. Dan saya berdoa, tengking semua setan yang saya tahu. Karena dulu kan saya dari latar belakang kelepasan. Saya kan diikat kuasa kegelapan. Tapi saya belum tahu banyak kebenaran. Saya nggak ngerti dunia-dunia setan. Apalagi dunia Tuhan. Secara teologi. Jadi saya tengking semuanya. Di dalam nama Yesus setan geger. Setan punggung. Apalah, itu lucu. Semua ketawa kecuali Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sembuhkan punggung orang itu. Waktu saya doakan. Ya. Saya baru berapa hari kenal Tuhan, bukan karena saya sakti, tapi karena saya mau. Everyone must serve. Everyone is a servant. Bukan karena pelayanan di dalam gereja atau program yang diprogramkan, itu juga perlu saudara. Tapi sekalipun tidak ada program, setiap kita itu statusnya kalau ikut Yesus sudah dicuci kakinya oleh beliau. Seperti Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Engkau memanggil aku Tuhan, engkau memanggil aku guru, tapi aku melayani aku membasuh kaki. Setiap kita sudah dibaptis di dalam baptisan hamba. Waktu kita dibaptis itu sudah jadi baptisan hamba. Kita semua hamba Allah. Hamba Tuhan bukan nggak tentu pendeta. Hamba Tuhan itu bukan tempat prestisius. Sehingga semua orang berkata, itu hamba Tuhan. Apalagi ada embel-embelnya, hamba Tuhan besar. Mana ada hamba Tuhan yang besar? Hamba ya hamba, nggak ada besar kecil. Kita semua hamba Tuhan. Bukan tempat prestisius, itu fungsional. Setiap kita ada sesuatu yang kita bisa persembahkan untuk kerajaan Tuhan Yesus dan untuk orang lain di sekeliling kita. You must find your place. Anda harus menemukan tempat Anda atau peran Anda. Amin. Amin.
Saya bersyukur. Bersyukur untuk semua blooper di dalam pelayanan saya membuat saya semakin sadar bahwa pelayanan itu fun. Pelayanan itu asik, pelayanan itu seru. Bapak Ibu, jangan terlalu stres mikirin diri sendiri sampai gak mau melayani. Rugi, pahalamu kecil nanti di surga. Gak akan lihat apa-apa di dunia, di bumi ini, gak lihat penyertaan Tuhan. Amin? Oke, sebelum saya lebih lanjut masuk lagi, saya mau sapa dulu. Ini ibadah yang ketiga di Surabaya, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dimulainya. Sekarang sisa 4 yang ikut kita di live streaming. Tadi ibadah 1-2 banyak sekali, tapi tentunya ini yang gereja ya. Tapi yang live streaming di mana-mana nih ribuan orang sekarang sampai seluruh dunia. Saya sapa dulu GMS Kendari, Makassar, Solo, dan Banjarmasin. Kasih tepuk tangan untuk mereka, welcome. Oh, Banjarmasin, minggu depan saya ke sana. Ya, GMS kita, nanti minggu depan saya di Kalimantan, saya ke Jakarta dulu, dari Jakarta setelah pelayanan beberapa hari lalu Kalimantan. See you soon, pastikan Anda semuanya mempersiapkan hati bukan untuk saya tapi untuk Tuhan. Mari kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan, lalu jangan lupa bawa banyak jiwa kepada Tuhan. Bukan KKR mau ketemu jemaat, tapi one on one Anda bisa bawa teman-teman, handai taulan, saudara terutama. Kita akan lihat tangan Tuhan bekerja. Saya berharap sungguh-sungguh bisa memetik buah-buah yang kekal ketika mengunjungi Anda. Seperti kata-kata Paulus, dia ketika datang mau mengunjungi, dia ingin memetik buah-buah yang kekal sifatnya. Itu yang saya rasakan ya, Banjarmasin kita berdoa. Jadi Anda sekarang tahu minggu depan saya ke Banjarmasin, tolong doakan. Ya. Terus apa lagi? Oh, sebelum saya masuk kepada topik hari ini, saya ada pengumuman gini, ini setengah kesaksian. Berapa minggu yang lalu saya itu berdoa dapat pewahyuan atau dapat visi dari Tuhan tentang Indonesia Timur atau dapat nubuatan. Bahwa Tuhan akan segera melanda Indonesia Timur dan melawat mereka. Ya, Maluku, khususnya Maluku dan terus sampai ke Papua. Dan Tuhan akan betul-betul membangkitkan orang-orang yang besar dari sana. Baik di dalam kalangan gereja, mereka yang besar sumbangsinya bagi sejarah gereja Indonesia. Akan muncul hamba-hamba Tuhan yang diurapi dari situ. Tapi juga mereka akan berguna bagi bangsa dan negara. Bukan siapa tahu, sudah pasti kalau Tuhan bernubuat, kalau ada nubuatan pasti digenapi. Akan muncul gubernur, wali kota, kapolda, bahkan kapolri, siapa tahu, bahkan enggak tahu. Yang nanti akan datang dari orang-orang di Indonesia Timur. Ini mungkin digenapinya berapa tahun? Cepat atau lambat pasti akan digenapi. Yang pasti sekarang kita harus selalu rajin menabur. Kalau kita mau melihat tuaian yang mulia atau tuaian yang berkualitas, maka bibitnya pun harus bibit unggul. Jadi waktu saya berdoa, saya digerakkan Tuhan untuk betul-betul mendoakan untuk anak-anak muda. Dapat kabar dahsyat dari GMS Ambon lewat regionalnya di Jakarta. Bahwa puluhan sekolah di Ambon memohon, di Ambon nih, kota satu kota aja, memohon agar gereja Mawar Syaron ajari dan muridkan siswa-siswi mereka. Formal masuk ke sekolah. Dan mereka secara spesifik meminta buku yang kami buat, yang saya buat bersama dengan 3 yang lainnya. Namanya B430 Discipleship Kids ini, untuk dijadikan kurikulum sekolah mereka, yaitu kurikulum agama. Hebat loh ini, nggak main-main ini. Lalu akhirnya terjadilah pembicaraan dengan regional Ambon. Pak Peter Kaunang berkata, mereka sudah dihitung 4.000 siswa menunggu buku ini. Oleh karena itu hari ini saya buka kesempatan untuk kita bermitra dengan Tuhan. Saya sih terbeban, karena saya ingin melihat kantong-kantong Kristen Indonesia bukan hanya namanya doang Kristen, tapi rapuh kekristenannya. Justru di tempat-tempat yang sifatnya Kristen itu malah justru banyak dosa ya kalau kita, karena kita lengah. Itu kantong Kristen, mari kita abaikan, lalu kita injili yang non Kristen aja. Nah malah justru kecolongan di tanah perjanjian kita. Apa maksudnya? Sadarkah Anda bahwa di dalam tempat-tempat yang notabene Kristen tersebut banyak kompromi, banyak praktek kuasa gelap. Hingga akhirnya lihat, lemah bukan? Hari ini kota-kota yang banyak anak Tuhannya,
Sudah bukan lagi mayoritas anak Tuhan. Begitu aja gampang dilengserkan oleh roh kuasa kegelapan dan lewat tipu muslihat. Saya terbeban untuk tabur benih unggul. Karena itu 4.000 buku harus dibagikan dan sebenarnya di ibadah ini dan ibadah berikutnya sudah tinggal sisanya untuk Anda isi kuota. Sudah terbelikan, tersumbangkan 2.000 sekian ratus buku di kebaktian 1-2 saja. 2.000 sekian ratus buku dan sampai ke angka 4.000 tutup. Sekalipun orang masih mau nyumbang, enggak. Tunggu nanti kalau sampai Papua terbuka, baru saya buka lagi sayembaranya istilahnya. Saya enggak aji mumpung orang beli sebanyak-banyaknya. Enggak, secukupnya, berikan makanan kami secukupnya, berikan buku kami secukupnya. Itu yang diorder oleh Maluku. 4.000 per buku, 100.000 rupiah. Mestinya 100 sekian puluh ribu, cut, sudah 100.000 termasuk ongkos kirim yang mahal ke Indonesia Timur. 4.000 buku. Anda bisa beli satu buku 100.000, terlibat untuk taruh di tangan seorang anak Ambon, dengan seragam sekolah. Saya minta ini nggak ditaruh di tangan mereka. Nah, mereka nggak perlu beli dengan uang, kita sudah belikan. Anda beli ini bukan untuk diri sendiri, tapi beli untuk mereka. Ya, maksudnya mereka tidak perlu beli dengan uang. Tapi saya minta dari pihak GMS Ambon kerjasama dengan sekolah-sekolah, guru-gurunya, kepala sekolah. Jangan kasihkan kecuali mereka tunjukkan prestasi. Mereka dapatkan itu. Jadi ada harga yang dibayar oleh anak-anak kecil itu. Untuk dapat ini, mereka haus dan lapar, mereka sudah menunggu. Ada yang beli tadi 10 buku, 1 juta. Bahkan ada yang sudah memberitahu kepada saya mau beli 1.000 buku 100 juta. Saya tahan yang 1.000 itu. Kalau saya terima, udah habis. Kebaktian ini cuma sisa a few hundred, berapa ratus. Anda tidak akan kesempatan. Jadi saya tahan dulu agar yang lainnya yang mau turut bisa berebutan untuk menyumbang. 4.000 saya tutup. Meskipun orang mau beli 8.000 buku, saya tidak mau hanya 4.000 saja. Karena itu aja butuhnya. Nanti kalau Papua buka, saya baru beritahu kepada Anda, ayo mulai belikan untuk mereka. Anda bisa turun ke bawah di Pustaka Raja Wali nanti. Di bawah situ, tanya bagaimana Anda bisa membelinya untuk mereka. Nanti ada caranya dituntun di situ. Ya, amin. Sekarang cuma sisa 1.000 yang ya, sisa 1.702 ibadah. Lalu saya tutup, 1.700 saja. Cepat, siapa dapat. Terlebih diberkati memberi daripada menerima. Bayangin, 2 kebaktian tadi, orang antri bukan karena sembako, hanya di Mawar Sharon, orang antri untuk memberi. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Hey, by the way, saya seharusnya topik hari ini yang mau saya sampaikan, tidak saya sampaikan di sini, tapi di Israel. Tapi saya pikir-pikir, setelah saya katakan pada Anda beberapa minggu yang lalu, meskipun yang ikut saya nanti ke Israel itu 960, tapi ribuan jemaat yang tidak ikut, jadi saya, kasihan dengan Anda. Akhirnya saya merubah pikiran, saya ajarkan di sini aja sisa-sisanya daripada ucapan bahagia Tuhan Yesus. Kita kembali ke topik itu, saya selesaikan di sini, kita masuk ke 2 percakapan bahagia yang terakhir. Mari kita lihat seharian ini saya ajarkan apa, bahagia di tahun 2017, dan ini rangkumannya. Kebaktian pertama, saya sampaikan firman tentang bagaimana bahagia dalam memberi. Itu loh, ingat gak? Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu saya jelaskan tadi pagi. Perubahan paradigma, mengapa memberi? Oke? Memberi bukan untuk memanipulasi. Memberi itu karena visi. Karena kita tahu Tuhan kita itu murah hati. Nah itu saya jelaskan, saya nggak akan jelaskan di sini. Anda kalau mau menunggu ya nunggu aja nanti sampai giliran diunggah di YouTube. Kalau Anda nggak mau nunggu, mau koleksi sekalian, Anda juga bisa sekalian ke Pustaka Raja Wali. Dapatkan yang kebaktian 2 tadi jam 10, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana bahagia dalam menjaga kekudusan. Ingat Tuhan Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Nah saya jelaskan, kita nggak pernah disuruh sama Tuhan untuk menjaga kekudusan, hanya karena Tuhan itu fanatik dengan perintahnya jangan. Bukan. Kalau Tuhan suruh kita jangan, pasti di balik itu Tuhan mau kita melihat sesuatu. Karena itu dikatakan, siapa yang suci hatinya melihat Allah. Nah saya jelaskan kebaktian 2, saya nggak ulangi di sini, Anda dengarkan sendiri. Kebaktian nanti setelah ini, monggo silahkan kalau Anda mau tetap tinggal lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain.
Kebaktian terakhir, saya akan sampaikan bagaimana bahagia dalam dianiaya karena kebenaran. Topiknya nggak populer, tapi sangat butuh, sebab cepat lambat setiap orang Kristen pasti akan mengalami minimal difitnah. Nah gimana kita menghandlenya? Kebaktian terakhir saya akan ajarkan. Berbahagialah kamu kalau padamu difitnahkan berbagai macam hal karena kebenaran. Nah saya ajarkan nanti apa yang menjadi benefit orang yang diperlakukan tidak adil karena kebenaran. Benefitnya apa? Saya jelaskan nanti. Nah kebaktian ini, mari kita bahas bagaimana bahagia dalam melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi melayani. Kali ini aku nggak salah kunci. Mari kita buka Matius pasal 5, ayat yang ke berapa nih? 9. Yes, 9. Matius 5 ayat 9 kita baca bersama ya. Sudah menemukan? Oke. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ulang lagi, sekali lagi, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bagaimana, tulis di situ judulnya, bagaimana bahagia dalam melayani. Loh, kok bisa melayani? Ayat ini kan bilang membawa damai. Membawa damai itu nggak selalu melulu mendamaikan. Apa? Kalau dulu di Surabaya kalau anak-anak kecil bertengkar kan gitu waktu zaman saya sekolah. Apa? Tapi setengah hari apa-apa, tidak pernah melayangkan tinju apa-apa. Lucu loh anak-anak itu. Lebih baik begitu, lebih baik apa-apa, tidak pernah meninju siapa-siapa. Tapi lalu tiba-tiba datanglah seorang anak yang sok melerai. Sudah. Akhirnya terlibat dalam cinta segitiga, berkelahi, itu ikut tinju dalam ring itu. Anak itu adalah saya dulu. Pertama kali saya terlibat perkelahian juga karena mau mendamaikan. Tapi akhirnya saya memihak. Apa artinya membawa damai? Mendamaikan? 2 orang mau bertengkar? Well, yes. Tapi nggak hanya itu. Ayat ini seringkali secara dangkal diartikan. Membawa damai itu lebih dari itu, saudaraku. Membawa damai itu bukan melerai. Itu 2 hal yang berbeda. Melerai termasuk membawa damai. Membawa damai tidak melulu melerai. Membawa damai itu berarti hidup kita punya visi dan misi yang lebih tinggi daripada menyenangkan diri sendiri. Karena kita membawa sesuatu yang dari sorga. Damai itu hanya dari sorga. Ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah curam ku turun-turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku temukan juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Lagu sekolah minggu anak kecil aja tahu. Membawa damai itu berarti hidup kita punya misi dari Tuhan. Yang lebih tinggi daripada menyenangkan diri sendiri. Dan damai itu dari sorga, gak dari manusia. Berarti itu pelayanan atau melayani sesama. Sebagaimana Tuhan telah melayani kita. Dan semakin kita melayani sesama, semakin Tuhan akan melayani kita. Ya, buka aja ayatnya dulu sebelum saya kasih poin-poinnya, 3 poin sederhana seperti biasa. Sekarang munculkan dulu aja multimedia. Yang di Korintus itu, 2 Korintus 5, 18, 20. Munculkan di situ, saya jelaskan bahwa membawa damai tidak sama hanya dengan melerai. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Sumber damai adalah pada perbuatan Yesus di kayu salib. Sebelum Anda sampai ke keselamatan, Anda gak punya damai. Damai yang Anda rasakan itu semu. Mungkin karena Anda dapat kenaikan gaji, dapat rejeki, atau dapat pacar, atau dapat apa, atau punya anak. Damaimu semu, tidak kekal. Terombang-ambingkan dengan pencobaan dunia. Kalau mati, Anda tidak tahu Anda kemana. Karena dosamu belum diampuni. Oke, by the way, supaya Anda tahu sumbernya di mana. Kita lanjutkan. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ingat, membawa damai. Tapi di sini dikatakan, setelah aku diselamatkan oleh Yesus, terima damai dari sorga, atau damai sorgawi, dia mempercayakan pelayanan pendamaian itu. Katakan pelayanan pendamaian. Katakan pelayanan pendamaian. Ya, hidup itu untuk melayani. Jangan diganti dulu, saya masih mau kembali ke situ. Ya, mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ini beberapa bayi agak terlalu telat diajari, bayi rohani. Harusnya ini semua diajarkan pada orang yang langsung sehari setelah dia dibaptis.
bukan setelah hari ketika dia dibaptis, harus diajari bahwa setelah ini hidupmu punya misi dari Tuhan Yesus. Saya nggak percaya orang Kristen pasif. Saya nggak percaya orang Kristen yang tidak berbuah. Karena Kristen tidak sinonim, tidak sama dengan tidak berbuah. Bagaimana bisa Anda tidak berbuah, hai carang, kalau pokokmu adalah anggur yang subur, yaitu Yesus Kristus. Mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kami. Jadi hidup kita ini kepercayaan, hidup kita ini pelayanan. Katakan hidupku kepercayaan, hidupku pelayanan. Oke, kita lanjutkan sekarang ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, bahkan bukan hanya pelayanan, bahkan juga berita pendamaian itu, ayat 20. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ini bukan pendeta, orang Kristen saudara. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dengan kata lain. Mau tahu sorga terdekat? Orang Kristen terdekat, seharusnya begitu. Tapi orang Kristen jangan jadi utusan neraka. Harusnya orang dekat kita bisa merasakan cepat lambat akan ke gereja. Karena dekat sama kita, karena in contact atau karena berhubungan dengan kita. Karena berurusan dengan kita, cepat lambat mereka akan melihat hidup kita beda dan mereka mau damai sejahtera itu. Kamu dengan, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berikan dirimu didamaikan dengan Allah. Wow. Ini dia yang disebut dengan pelayanan. Bahwa hidup kita itu berdampak kepada orang lain. Oh ya? Yes. Kebanyakan orang Kristen tutup mata pura-pura buta. Mereka berkata, aku ini siapa? Kata-katanya begitu, kelakuannya beda. Dia Kristen, tapi teman-temannya juga tahu dia Kristiani. Tapi setelah itu kelakuannya nggak beda. Saudara, kelihatannya Anda tidak berbuat apa-apa, Anda telah berbuat sesuatu. Pulang dari situ, teman-temannya komentar, terbentuklah teologia, terbentuklah rumus tentang Tuhan, atau kekristenan yang terbentuk di hati teman-temanmu, karena matanya melihat dirimu, kelakuannya seperti itu. Mereka berkata, sama aja lu Kristen gua bukan, lu sama kok sama gua. Anjloklah harga Christianity. Anda berhasil merusak pasar. Tahu nggak orang yang bisa merusak pasar itu orang hebat? Soros contohnya, si Yahudi itu. Yang mempermainkan stock market. Jenius kata orang. Setiap orang Kristen itu jenius, DNA-nya Kristus. Kalau Anda tidak berbuat apa-apa, Anda sudah berbuat sesuatu. Anda tidak jalan taat, kalau Anda tidak taat pada Kristus saja, Anda tidak perlu taat. Nggak taat aja berdampak loh. Apalagi kalau taat. Jadi jangan pernah remehkan. Even when you do nothing, sekalipun Anda tidak berbuat apa-apa, orang sekelilingmu akan mengalami dampaknya. Mungkin Anda bukan pengkhotbah. Mungkin pengikut Anda cuma 10 orang di sosial media. Nggak apa-apa, itu dunia maya. Yang penting dunia nyata, di dunia nyata juga ada 10 orang yang akan terpengaruh olehmu. Surga atau neraka, saudara. Itulah sebabnya Kristus mengajarkan kepada kita jangan jadi batu sandungan. Satu-satunya jalan jadi orang Kristen itu maju. Yang jalan di tempat tidak pergi kemana-mana. Dia telah, gini loh, no decision is a decision. Gak ada orang Kristen yang non-blok atau netral, tidak ada. Karena hidup kita adalah peperangan rohani. Dan Yesus akan datang kembali. Oleh karena itu mari kita perhatikan sungguh-sungguh. Melayani itu sudah DNA, udah panggilan. Udah panggilan, udah takdir mulia. Ya, nah sekarang tinggal kita masuk ke pertanyaan itu loh. Bagaimana kalau kita bisa bahagia dalam melayani? Bagaimana kita bisa menemukan sukacitanya sehingga pelayanan bukan menjadi sesuatu yang terpaksa? Atau melayani menjadi sebuah beban? Kalau gitu saudara, pelayanan akan heavy atau memberatkan. Ya aku tahu panggilan, wah susah ya. Aduh susah. Sama dengan seorang orang tua. Orang tua kalau merasa, aduh jadi orang tua itu susah. Jadi orang tua itu susah. Ya susah, tapi nggak kerasa kalau dia cinta anaknya. Betul atau enggak? Cinta membuat dia nggak merasa tugasnya berat. Kalau itu bukan papa mama Anda, susah sekali. Saya pernah lihat seorang anak yang orang tuanya Alzheimer. Lalu disuapin pelan-pelan.
Kadang-kadang kita pikir, kalau saya nggak telaten, jangan dulu berkata begitu. Kalau itu mama Anda pasti akan telaten. Why? Karena Anda berhutang sama dia. Karena itu yang melahirkanmu. Susah karena Anda tidak cinta. Karena itu bukan orang tuamu. Tapi kalau beliau adalah orang tua Anda, percayalah saya, Anda kan telaten. Waktu saya belum punya anak, lihat orang punya anak, aduh rewel, aduh susah banget punya anak. Lebih baik selamanya bujangan. Tapi ada satu waktu ketika sudah ingin menikah, ingin anak pula. Ketika kita lihat anak-anak yang ganti popok, diaper, apa segalanya. Teman saya pernah waktu buka diapernya dikencingin sama anaknya. Cerot. Kok nggak marah ya? Kok tertawa ya? Ya karena itu anaknya. Melayani itu baru sukacita, nggak beban. Kalau Anda berterima kasih untuk keselamatanmu. Kalau Anda kamsyah sama Tuhan. Makanya banyak orang itu tidak pernah masuk hatinya ke pelayanan. Atau nggak ingin melayani. Saya malah ragukan keselamatannya. Betulkah? Gini loh. Mau tahu kalau bayi itu real, nyata atau sehat nggak gampang. Detik dia lahir langsung lihat. Semua bayi belum bisa lihat tuh. Jadi kalau sudah ada bayi Anda baru lahir ya. Percayalah saya belajar itu setelah 3 kali. Punya 3 anak. Gak usah, hai, percuma. Yang gak kelihatan. Orang kalau baru punya anak itu halusinasinya banyak. Kayak papa ya, kayak mama. Padahal anak kecil semuanya sama modelnya. Iya kan? Kalau sampai papa mamanya mirip sama anaknya, berarti papa mamanya jelek. Semua anak lahir bayi itu mencong. Betul ya, semacam itu ya. Lihat bayi profesor kan tahu. Bayi makanan sehari-hari. Kecuali saya, dulu waktu saya lahir kan saya pasien Anda. Saya lahir langsung ganteng kan. Ya. Tapi ketika anaknya itu ganti diaper segalanya, saya alami. Gak apa-apa. Maaf nih, anak saya waktu ganti diaper kadang-kadang karena kurang pengalaman, saya pegang. Ya, apa ya bahasa manisnya? Pupu. Gak apa-apa, saya gak ngerasa jijik kalau itu anak tetangga. Why? Kalau Anda berterima kasih sama Tuhan, kalau itu anak Anda. Dan juga gini, kalau anak, ini saya ingat sekarang, saya mau ngomong apa dengan bayi ini. Bayi kalau lahir, Anda mau tahu sehat atau enggak? Bukan dia lihat Anda, dia pasti gini mulutnya. Percaya, enggak tahu. Saya lihat ini sebagai orang awam, bukan orang medis, tapi ngalami 3 kali. Dia pasti gini. Kalau mama belum keluar asinya, ngempeng ke papa dulu. Dia pasti gini. Nah sehat anaknya. Mau tahu sehat enggak bayi rohani? Hatinya rindu melayani. Itu susu pertama. Tahukah Anda? Setelah dibaptis kelihatan sekali. Aku rindu dipakai Tuhan. Harus itu. Kalau di sini sudah ada orang yang sudah tidak punya appetite, tidak punya lagi selera untuk dipakai Tuhan atau melayani. Itu karena Anda sudah terlalu lama sebagai bayi, tidak dikasih makanan, tidak dikasih tantangan yang tepat, tidak dibiasakan minum susu. Sehingga sekarang sakit mahmu. Orang sakit mah itu lapar tapi gak kerasa lapar, malah nek. Saya obati dengan firman ini sekarang. Semua harus rindu melayani. Kalau sudah ada yang lewat kadaluarsa masa bayi, kembali lagi jadi bayi. Rindu susu murni. Semua harus melayani, semua rindu berfungsi. Semua rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya kita berbahagia dalam melayani? 1. Ya, tulis di situ. Melayani untuk kemuliaan Allah Bapa. Tulis di sini. Ya. Melayani itu baru bahagia kalau konsep kita benar. Kalau kita melayani ini adalah untuk Tuhan. Karena kita kamsyahnya kepada Dia. Karena kita bersyukur. Sekali lagi saya katakan, kalau ini papa mama Anda, bukan orang lain, Anda gak akan keberatan untuk layani dia. Layani orang tua yang sakit aja, anak-anak merasa terhormat kok, seharusnya begitu, yang lumrahnya. Tuhan kita gak sakit, Bapak kita mulia. Kita lakukan untuk kemuliaannya, yang sakit aja kita rela loh, apalagi yang sehat seperti Tuhan. Apalagi yang mulia, yang baik seperti Dia.
Tuhan tuh gak susah dicinta, dia tuh mudah dikasih sayangi. Ada orang tertentu yang menjengkelkan, dibutuhkan kita pikul salib untuk mencintai orang-orang itu. Atau kita dengan kata lain, mencintai yang tidak mudah untuk dikasihi. Tuhan gak gitu. Tuhan tuh sifatnya cute banget. Gak ada yang menjelaskan begini mungkin. Tuhan itu gampang dicintai. Enak gitu loh. Sangat-sangat gimana ya jelaskan Tuhan ya. Kalau kita kenal semakin dekat dengan dia itu semakin tidak misterius. Dia itu mudah untuk dicintai. Mudah diajak ngomong. Gak sesusah yang kita kira. Itu semua karena pikiran dosa. Tuhan itu sifatnya lucu kadang-kadang. Menegur dengan baik. Baik sekali. Gak ada orang itu sebaik Tuhan itu gak ada. Jadi melayani itu gak susah. Karena kita tahu, everything we do, lihat tanganku. We do it for Him. Everything we do sejak kita bernafas Kristen, we do it for Him. Saya selalu ingat untuk angkat tangan di gereja. Ketika saya ingat angkat tangan, saya lihat 5 jari saya. I do this for Him. Saya lakukan ini untuk Dia. Untuk kemuliaan Allah Bapa. Segala sesuatu untuk Dia. Jadi gak susah. Disuruh berkati orang, disuruh ngampuni, disuruh mencintai, disuruh mendoakan, disuruh memberi, disuruh menolong, disuruh kembali untuk berkata terima kasih. Apapun kau suruh, hai Papaku yang ada di dalam sorga. Gak susah. Aku rela. Karena aku kamsyah. Karena aku berterima kasih dan berutang budi kepadamu selama-lamanya. Kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan. Lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima. Sempat membuatku terpesona. Kenapa sempat ya? Saya sempat tanya. Ketemu sama Pak William Kauntu yang dalam muridnya Insinyur Niko katanya. Enggak salah itu. Jangan diganti selalu membuatku terpesona. Karena Insinyur Niko ngomong gini, ada poinnya luar biasa. Karena itu beliau yang buat lagu ya, pasti yang lebih punya wawasan tentang lagu ini. Dia berkata, kenapa sempat? Berkat itu hanya membuat kita terpesona sesaat. Tapi yang membuat kita selalu terpesona itu adalah pemberi berkatnya. Jadi berkat itu sempat terpesona aja. Berkatmu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Ini dia, kalau kita lakukan apa-apapun semuanya kita lakukan untuk Dia. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Treng, treng, treng. Dengan apakah aku balas Tuhan? Dengan apa dibalas? Selain puji dan sembah Kau, dengan melayani. Siapakah aku ini? Nah, meleot sekarang. Tuhan, doaku terjawab ya. Jadi biji matamu. Ayo sama-sama katakan, dengan apa? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dengan apa ku balas selain melayani? Katakan, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi, dengan apa ku balas? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Amin. Beri tepuk tangan untuk suara Anda yang merdu. Suruh ke gereja gak susah. Suruh datang on time gak susah. Suruh angkat tangan gak susah. Kalau kita punya perspektif benar. Whatever we do it for Him. For He has done everything for us. Karena Dia sudah melakukan segala sesuatu untuk kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ingatlah. Melayani adalah untuk kemuliaan Allah Bapa. Ya, coba perhatikan lagi kembali ke berbahagialah orang yang tadi kata-kata itu ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut. Itulah the joy of sonship. Banyak orang melayani dengan roh yatim piatu.
The joy of sonship. Yang membuat pelayanan itu membanggakan. Bukan karena apa yang kita lakukan, nanti kita saingan. Pelayanan itu bukan what tapi who. Pelayanan itu bukan apa tapi siapa. Pelayanan itu bukan apa tapi siapa. Saya ulang lagi, pelayanan bukan posisi. Posisi itu kepercayaan. Ditambahkan, nggak tambah juga nggak apa-apa. Karena addressnya nggak berubah, yaitu Bapa. Ingatlah, mereka akan disebut anak-anak Allah. They shall be called sons of God. The joy of sonship. Banyak orang melayani sebagai yatim piatu, rohnya. Yatim, hidupnya nggak yatim piatu, dia punya papa mama. Tapi hatinya selalu compare-compare, banding-banding. Datang, lihat, aku mau pelayanan itu, aku mau pelayanan ini. Karena dia merasa, kalau saya nggak pelayanan itu, saya kurang berarti. Kalau saya nggak pelayanan ini, saya kurang berharga. Dia taruh statusnya, identitasnya pada pelayanan. Sedangkan orang kalau melayani itu harus aman dulu status identitasnya. Saya melayani karena saya syawsuan sama Tuhan, karena saya berbakti sama Tuhan, karena saya honor Him. Karena saya berterima kasih kepada Dia. Dengan apakah ku balas kalau tidak dengan melayani Dia? Apalagi yang mau ku cari dalam hidup ini? Pekerja sih so pasti. Kata orang Manado begitu, so pasti. Tapi melayani itu pilihan hati. Luar biasa. Karena itu the joy of sonship. Saya masih ingat waktu saya di Kanada, seperti yang saya ceritakan, saya doakan orang langsung sembuh itu baru berapa hari saya lahir baru. Oke? Langsung tiba-tiba sakti. Padahal saya belum berbahasa roh, kuasa kesembuhan sudah bekerja melalui saya. 1 minggu down the road, saya doain siapa saja yang saya doakan disembuhkan. Pernah sekali saya doakan orang sariawan, ini ajaib, perkara kecil bukan kanker saudara. Tapi sariawan saya doakan, bibirnya hilang. Enggak. Sariawannya hilang. Nggak tahu ada orang itu bisa ada beberapa sariawan saya doakan langsung lenyap total. Itu kan nggak masuk akal. Anda mau kasih yang salep itu, yang tetes segalanya itu kan memang perih, tapi besok pagi dia mulai lembek, bukan? Tapi ini hilang. Total lenyap. Dia sampai gini-gini kan, itu kasihan tuh bibir tuh. Di depan kaca dia gini-gini. Mana hilang. Itu 1 minggu saya baru lahir baru. Saya cerita gini bukan untuk sok-sokan, saya ada poinnya. Lalu suatu hari, saya diuji sama Tuhan. Saya masuk ke dalam ruang doa saya, pulang sekolah pukul 3. Ketika saya nyanyi-nyanyi, lagu-lagu seperti ini tadi, menyembah Tuhan, saya dapat penglihatan. Pertama kali, the first vision I received, open vision. Pertama kali saya melihat sebuah vision. Selain waktu saya bertobat terima Yesus, saya melihat terang itu. Dalam visi itu saya melihat seorang bapak duduk di atas kursi. Kursi yang indah, empuk sekali. Dia berkata, Philip, panggilkan ke sini. Lalu saya lihat seorang malaikat pergi cari saya, ternyata saya sedang ada di ladang dengan alat berat. Alat canggih. Saya dipanggil datang dan Tuhan bilang, letakkan alat beratmu itu kasih orang lain. Aku mau kamu cuma tinggal di dekatku. Loh, saya tuh, jangan Tuhan, aku baru menikmati alat berat ini, banyak kesembuhan terjadi. 1 minggu. Lalu kalau kasihkan orang lain, siapa nanti yang akan jalankan alat berat ini? Aku mulai biasa dengan ini. Karena setiap hari terjadi healing. Healingnya itu cukup unik. Saya pergi ke kamar teman saya, waktu di rumah tempat tinggalnya. Saya ketuk pintu, tok tok tok, sembuh langsung. Cuma diketuk pintunya, langsung sembuh. Wah, rumah Anda mana? Saya ketuk ya. Lalu setelah itu kan lawatan, ketika setelah sembuh itu dia cerita sama saya, waktu saya ketuk dia nggak tahu itu saya, dia disetrum sama Roh Kudus, badannya atas kepala yang nggak bawa kaki, seret, urapan Tuhan datang. Nah itu 1 minggu pertama, lalu Tuhan minta semua karunia itu kembali. Pas pembacaan saya sampai di Kejadian, pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak. Waduh, berat hati nih saya. Sebab kalau saya diteruskan, saya jadi Benny Hinn, kata orang. Kalau saya diteruskan, jadi Reinhard Bonnke, katanya. Waktu itu mereka lagi dipakai-pakai Tuhannya. Aduh, di mana ya? Terus Tuhan bilang sama saya, kamu di sini aja. Saya tanya sama Tuhan dalam penglihatan itu, saya bisa ngobrol dengan dia. Lalu, aku ngapain? Bapak bilang sama saya, emangnya penting gitu untuk kamu tahu kamu harus ngapain. Bukannya berada dekatku. Itu yang terindah. Aduh, ya sudah, saya ngerti. Ya sudah Tuhan, silahkan ambil. Harapan saya sebelum pisau kena ke Ishak, ada suara berkata, jangan, aku hanya mengujimu. Sungguhan, tahun 92 karunia itu diambil dari saya.
sampai tahun 2004 ketika FKA pertama di SSCC. Siapapun yang saya doakan mati. Sungguhan loh, ini beneran. Siapapun saya doakan, nggak ada kesembuhan. Dari 92 sampai 2004, 12 tahun sepi. Tapi saya jadi seorang worshiper, pendoa syafaat. Hari Sabtu pukul 9 sampai 12 dengan tante-tante doa. Saya bisa tiba-tiba kuat doa 3 jam, 4 jam, bahkan lebih. Saya cuma worship, nggak pernah sampai WL. Itu bukan karena mau jadi WL. Cuman worship, saking worship terus di doa pagi itu yang tidak dihadiri oleh anak muda, hanya tante saja. Hanya 10 orang. Di menara namanya. Akhirnya suara saya jadi semakin merdu. Jailah, tapi beneran loh. Akhirnya saya mulai naik jadi singer. Saya ikut nyanyi. Lama-lama saya jadi song leader. 12 tahun saya mulai suka nyanyi, nyembah, nyanyi, nyembah. Itu aja. Nggak dipercaya tumpang tangan, khotbah apa, nggak ada. Cuman itu, banyak doa dan nyembah. Waktu itu, tapi saya nikmati. Akhirnya saya mengerti bahwa pelayanan itu bukan apa. Nggak apa-apa sekalipun karunia saya canggih, diubah jadi karunia yang tenang sekali di balik layar. It's okay. 12 tahun saya belajar untuk tenang dan diam. Tidak ada kesembuhan berarti. Hingga di SSCC tahun 2004 itu. Waktu saya nyanyi, Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Orang lumpuh jalan, orang tuli dengar. Dibantu dengan tim pendoa semuanya. Dan dokter yang ada. Oh my goodness, Tuhan bilang sama saya, tidak pernah aku ambil pelayananmu. Tapi aku mengajarkan bahwa pelayanan itu bukan apa. Tapi aku detik di mana kau mengerti, ku kembalikan dengan bunganya. Dan Tuhan bicara sama saya tahun 2004 itu bulan Maret kalau nggak salah. Roh Kudus ngomong begini, andai kata kamu tumpang tangan satu persatu selama 12 tahun, tak bisa menandingi satu malam punya kesembuhan. Anda tahu nggak? Di FKA yang pertama itu, yang disembuhkan banyaknya. Nggak akan bisa nyanyi kalau satu persatu. Itu langsung massal Tuhan berikan kembali. Saya mau cerita dengan Anda. Ministry itu bukan apa. 12 tahun masa tenang bagi hidupku. Cuman gulung-gulung kabel awal mulanya. Lakukan apa yang bisa. Saya masih ingat pendeta Sony Mandagi di Vancouver, Kanada beritahu kepada saya, Philip, urusanmu cuman OHP, nggak ada LED. OHP tahu nggak? Yang kertas yang transparan itu ditulis spidol, dihapus pakai tisu basah. Terus nanti kalau nyanyi bait ke situ ditutup kertas, itu urusan saya setiap minggu. Teknologi belum ada. Oh Tuhan, terima kasih kau selamatkan kami. Terima kasih Steve Jobs. Boring tau nggak? Lalu setelah semuanya pulang saya tata kembali, bawa. Terus habis itu harus aturkan supaya tidak sampai dituntut sama yang punya lagu. Saya harus mulai aturkan pelan-pelan yang namanya copyright. Udah itu. But my ministry tidak berubah. Dari dulu ya Yesus. Saya mau beritahu kepada Anda, jangan pilih-pilih kalau melayani. Khotbah ini bukan karena tempat prestisius, tapi karunia. Karunia, ada sesuatu dipersembahkan, bukan untuk gaya-gayaan. Di dalam gereja Mount Sharon, culture ini harus tetap dipegang erat-erat, kebudayaan kerajaan sorga, bukan kebudayaan agamawi. Di dalam gereja Mount Sharon, setiap jemaatnya adalah pelayan, harus menemukan tempatnya di masyarakat. Kalau bukan di dalam gedung gereja harus menemukan. Setiap kita harus berguna, setiap kita harus berbuah, setiap kita harus berdampak. Kasih tepuk tangan ke Tuhan. Ya, yang kedua, melayani untuk kemuliaan Allah Bapa. Yang kedua, melayani adalah melayani dalam kasih persaudaraan. Oh, Anda catat aja ya yang ayatnya yang tadi yang pertama, nggak usah dibuka. Catat aja 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Catat aja itu di poin yang pertama itu, melayani untuk kemuliaan Allah Bapa. Segala sesuatu adalah untuk kemuliaannya Bapa. Apapun pelayananmu, itu kira-kira gitulah bunyinya 1 Petrus tadi. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Saya ulang lagi terakhir kali. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Dicatat, baca di rumah. Poin kedua, melayani dalam kasih persaudaraan. Yang ini dibuka Roma 12 ayat 10 sampai 11. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terus,
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, ayat 10 dan 11 Anda sudah baca. Melayani dalam kasih persaudaraan, baru pelayanan itu bahagia. Maksudnya apa? Setiap kita butuh community. Bukankah dikatakan berbahagialah mereka yang membawa damai? Berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah, majemuk, bukan satu. Kalau mereka disebut anak Allah, itu hanya Yesus yang bisa single fighter. Dia pun gak single fighter, dia bawa murid-muridnya. Majemuk, anak-anak Allah, sons of God. Yang daughters, jangan tersinggung. Dulu laki udah mewakili yang wanita. They shall be called sons of God. Anak-anak Allah. Tidak ada orang yang bisa bertumbuh rohani apalagi dipakai Tuhan sendiri. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tanpa orang lain kita nggak komplit. Panggilan Tuhan dalam hidup kita terlalu besar. Begitu besar sampai satu bot atau satu perahu nggak bisa tangkap semua ikan yang diperuntukkan untuk kita tangkap. Dibutuhkan perahunya Yohanes dan Yakobus. Nabi yang paling lone ranger, nabi yang paling seorang diri, single fighter, one man show, itu namanya Elia. Di perjanjian lama. Dia pun gak komplit, dia hanya menyelesaikan 1/3 daripada rencana Allah. 2/3 diselesaikan oleh orang yang akhirnya jadi asistennya, menawarkan diri dan dia temukan namanya Elisa. Gak ada orang bisa komplit dalam dirinya. Kalau Anda sendirian, Anda mengucilkan diri, kalau Anda antisosial, anti persekutuan, bukan persekutuan doa, maksudnya persekutuan saudara seiman. Saya yakin Anda akan, pada hari Anda mati, Anda akan tahu bahwa seluruh rencana Allah yang digenapi hanya 1/3 di hidupmu. Sayang sekali, karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Itu bukan hanya bicara tentang konflik atau pembentukan karakter. Itu bicara tentang puzzle-puzzlenya ada di dalam diri orang lain. Orang berikutnya yang Anda ketemu di dalam rencana Allah membawa sesuatu dalam hidupmu yang tidak Anda peroleh kalau Anda sendirian. Gak percaya? Sebelum saya ketemu Irene, gak ada Vanessa, Jeremy, dan Warren. Emangnya mau lahir di pohon mangga? Itu kan pernikahan. Tapi pada perencanaan Allah juga sama. Karena itu melayani itu baru happy kalau kita dalam community. Melayani itu baru bahagia kalau kita itu melayani dalam kasih persaudaraan. Sons of God, what does that make us? Kalau ada kata anak-anak Allah itu berarti kita apa? Berarti kita adalah brothers and sisters atau saudara-saudara seiman. Betul nggak? Kalau saya sekarang di hadapan 3 anak ini, 3 bocah di depan saya. Saya bilang, kalian semua 3, daddy's children, anaknya papa. Berarti itu menjadikan Vanessa, Jeremy, dan Warren apa? Koko dan adik, Cece dan adik. Jadi kita langsung tahu dari ayat ini, sang pembawa damai harus bergerak. Dia punya destiny atau takdir mulia Allah dalam hidupnya harus dijalani dengan saudara seiman. Tidak bisa sendirian. Jangan ada ya. Saya bicara tentang connect group hari ini bukan untuk pendaftaran connect group atau apa. Kalau Anda mau ikut connect group, tepat sekali. Tapi ada orang-orang tertentu yang nggak bisa ikut connect group. Pastikan Anda connected somehow, tetap harus terkoneksi. Jangan sendiri. Jangan sendiri. Jangan pernah sendirian, karena setan paling suka mangsa yang begituan. Dan kalau ada di sini yang sudah mengalami masalah, justru jangan lari. Ngilang dari gereja. Itu salah. Kan saya sampaikan firman ini pada waktu di Natal, ingat tahun lalu, waktu di Gramet Expo itu. Saya bilang apa? Saya khotbah, saya masih ingat sore hari, enggak tahu Anda datang waktu itu dapat karcisnya atau tiketnya yang jam berapa. Tapi sore saya masih ingat, saya sampaikan khotbah tentang jiwa-jiwa lama. Seringkali yang dikhotbahkan jiwa-jiwa baru. Saya jelaskan bahwa Tuhan punya kasih bukan hanya bagi yang satu yang terhilang itu. Bagi 99 pula. Tuhan tuh cinta jiwa-jiwa lama. Tuhan tuh bukan gini loh, setelah manis sepah dibuang. Enggak. Jangan lari. Anda kena hutang, terlilit hutang, atau Anda kena masalah, atau sakit, atau apa. Jangan lari karena musibah hidup. Jangan meninggalkan persekutuan saudara seiman. Tambah jauh dari solusimu.
Tapi kalau Anda bersekutu dengan Kristus di dalam persekutuan saudara seiman, tidak tentu otomatis tergaransi Anda keluar hari ini juga dari masalahmu. Tapi yang pasti Mazmur 84 akan terjadi. Engkau akan mengubah lembah baka, lembah tangisan menjadi lembah pujian dan artinya. Dan engkau akan berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Akan terjadi progres bukan regres. Saya nggak apa-apa kalau sekarang saya berada di ujung tanduk. Saya udah hancur-hancuran, asal sekarang saya balik arah, menuju ke arah yang benar. Saya nggak bahasa Surabaya kesusu atau bahasa Indonesia tergesa-gesa. Asal saya sudah ke arah yang benar, tinggal tunggu timing saja, saya pasti sudah ada di seberang sana nantinya. Kita mungkin tidak bisa mengubah hidup kita secara instan, kita bisa ubah arah. Tuhan akan percepat. Godspeed, Tuhan akan percepat. Jangan jauh. Melayani terus, jangan berhenti. Melayani terus. Bagaimana kalau dengan orang yang sudah punya pelayanan yang di depan umum, pemimpin siapa contohnya lalu kena skandal. Masih bisa pelayanan nggak? Harus tetap, kalau dia bertobat harus langsung melayani. Tapi mungkin nggak bisa direstorasi atau dipulihkan di posisi yang sama. Contohnya seorang pengkhotbah, kalau jatuh di dalam skandal yang parah. Boleh nggak terus berkhotbah? Sekalipun dia bisa dipulihkan, perlu waktu saudara untuk bisa dipulihkan kalau ada pendeta yang jatuh. Perlu waktu, enggak bisa langsung mimbar. Bukan berarti enggak bisa pelayanan. Mungkin kalau hari ini dia bertobat, hari ini dia bisa melayani. Cuman pelayanannya mungkin diganti. Dia bisa ikut di balik layar berdoa. Yang pasti orang enggak boleh berhenti melayani. Karena ketika Anda berhenti melayani, secara Kristen Anda berhenti bernafas. Anda mati rohani. Kalau Anda mati rohani, cepat lambat semua kematian akan ada di sekelilingmu. Itu selangmu melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani harus, sekalipun mungkin kalau Anda mungkin katakan secara keuangan terbelit-belit tidak keruan. Ya bodohlah kalau kita melayaninya membuka konsultasi keuangan untuk orang. Tapi Anda kan bisa melayani mungkin kalau ke Liponsos atau kemana atau pergi untuk kita pergi ke kampung orang kusta seperti di Jakarta. Mungkin dengan kita pergi ke tempat orang-orang parah kita tahu bahwa masalah kita tidak separah mereka, maka iman kita dibangun. Itu baik buat Anda, bukan hanya baik untuk orang yang kau layani. Melayani itu kasut kerelaan, itu sepatu. Membuat Anda bisa berjalan jauh, karena mungkin Anda perlu waktu untuk bisa menyelesaikan masalahmu. Tahu nggak, melayani menyelesaikan satu masalah, tidak menyelesaikan masalah finansial Anda atau kesehatan Anda. Melayani menyelesaikan masalah hati Anda, dan hati Anda nanti akan menyelesaikan masalah Anda. Tangkap itu baik-baik. Never stop melayani. Bisa berubah pelayanannya? Oke, gak apa-apa. Tapi jangan berhenti. Melayani itu ada berbagai macam, tidak harus semua di depan orang. Asal kita tulus melayani. Orang tidak bisa apa-apa, sudah ditolak pelayanan kemana-mana, bisa saja Anda pergi ke jalanan, lihat pengemis sana, peluk dia, kasih sedekah, gak akan ditolak, itu pun pelayanan. Tuhan suatu hari akan berkata, aku telanjang, kamu beri aku pakaian, aku dingin, kamu peluk aku. Pelayanan tidak harus sesuatu yang prestisius. Pelayanan itu fungsi dan kontribusi. Kamsya atau terima kasih kepada Tuhan. Gimana dia memperlakukanmu, hai si kotor. Dan ku, hai si kotor. Kita memperlakukan mereka yang dianggap kotor. Kalau atas tidak terima kita, samping horizontal tidak anggap. Turun ke bawah, banyak orang mau terima Anda. Pergilah yang ke papa. Anda akan temukan kesempatan melayani di mana-mana setiap hari. Cuman Anda harus sensitif aja. Sensitif aja. Bukain pintu pada orang tua, padahal bukan orang tua Anda di restoran, itu pun pelayanan. Anda bisa membawa smile di wajah orang, itu senang sekali. Yang penting melayani itu harus dari kasih, dan dalam kasih persaudaraan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya sebut sebagai the joy of brotherhood. You shall be called the sons of God. Kamu akan disebut anak-anak Allah. Berarti kita adalah saudara-saudara. Berarti Anda dan saya adalah Koko dan adik, Cece dan adik, Mbak Yu dan adik, Mas dan Mbak dan haleluya. Ya. Arigato gozaimasu. Bahasa Jepang artinya terima kasih. Kalau perempuan, arigato gozaimasu. Terima kasih, itu pun sebuah ministry. You can do something. Bapak Ibu Saudara, I'm rewriting your culture. Saya menulis ulang kebudayaan. Apalagi budaya Indonesia itu pasif banget. Benar-benar pasif. Orang Kristen gak boleh begitu. Ya,
Yang terakhir, jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa di dalam rumah Tuhan tidak boleh ada spectator atau ada penonton. Semua kita harus terlibat. Ya, coba katakan kanan kirinya, Anda bukan penonton, Anda anggota keluarga. Iya, puji Tuhan ya. Yang terakhir, melayani dengan beban bagi yang terhilang. Baru bahagia. Anda tidak bisa merasakan bahagia tertinggi sampai Anda merasakan bahagia Tuhan ketika menemukan jiwa tersesat kembali. Ini nggak ada sukacita yang melampaui ini, benar saya beritahu. You can never, Anda tidak akan pernah bisa merasakan the true joy of ministry atau sukacita pelayanan yang sukacita sejati dalam sebuah ministry atau sebuah pelayanan sampai Anda melihat yang terhilang kembali pada Tuhan. Dan Anda tidak harus jadi pengkorbannya untuk merasakannya. Nggak harus menjadi pengkorban untuk merasakannya. Pertama kali saya merasa senang sekali, jiwa pertama yang saya bawa istilahnya, bahkan bukan saya yang menuainya. Ada seorang teman datang pertama kali di gereja, waktu saya masih sekolah di Kanada, saya datangin orang itu karena tidak dianggap sama siapa-siapa, saya ajak bicara, ya kayak kita gini loh, selesai ibadah di bawah atau kalau satelit kita mungkin ada di luar gitu. Saya ajak ngomong, kata orang basa-basi, bagi saya itu ministry. Setelah itu saya ajak dia ke retreat, saya masih ingat, tidak pernah lupa. Lalu di retreat, ada pengkhotbah dari Indonesia datang ke Kanada, di samping gembala kami yang berkhotbah. Di dalam retreat itu saya melihat saudara saya itu, bukan saudara maksudnya teman yang baru saya kenal itu, yang saya ajak ke retreat. Dia maju ke depan, dijamah dan tak lama setelah itu ada di lantai, dipenuhi Roh Kudus dengan sukacita. Oh, saya melihat wajahnya penuh mulia, saya cuma di belakang ikut nangis saya. Saya nggak berkata, kayak anak kecil kan gitu kan. Cerita sebuah joke lalu temannya nggak terima, itu jokeku. Dia selalu nggak peduli kalau itu lucu, semua tertawa, dia harus semua orang tahu bahwa dialah penggagas lelucon itu. Kita nggak usah jadi anak kecil lah, melayani itu nggak perlu cari nama. Saya di belakang, saya nggak angkat tangan dan berkata, dia aku yang bawa ke fourth dimension. Aku yang bawa ke push meong. Ya. Aku yang bawa dia ke CG, aku yang bawa dia ke gereja loh hari Minggu itu, aku udah bawa dia loh. Nggak usah lah. Anda lihat ting, aku yang bawa dia ke kakak, lihat dia ting, maju ke depan, angkat tangan, menangis, terima Tuhan. Anda di belakang turut merasakan sukacita sekalipun bukan Anda pengkhotbahnya, bukan Anda yang tanda kutip menuainya. Penabur dan penuai sama-sama bersukacita kata Alkitab. Saya di belakang nangis saya. Pertama kali dalam usia saya lahir baru setelah itu merasakan sukacita jiwa terhilang kembali kepada Bapa. Itu senengnya, senengnya itu kayak, gak bisa jelaskan. Kok bisa ada seneng yang kayak gitu ya? Saya yakin ekstasi pun kalah. Senengnya itu kayak, seneng. Padahal saya bukan pengorbannya. Pendetanya bisa aja nanti keliling lalu setelah pulang ke Indonesia dia bilang, wah kemarin banyak jiwa yang saya menangkan untuk Tuhan. Padahal dia nggak tahu siapa yang ajak ke retreat itu, siapa yang ajak ngomong ketika dia sendirian. It's okay, nggak apa-apa. Sama-sama bersuka cita. Biarkan pendetanya begitu, saya juga senang. Senang, Anda nggak akan pernah merasakan sampai Anda lihat, Papa Anda yang lama Anda doakan, terima Yesus. Padahal bukan Anda pengkhotbahnya. Anda suruh khotbah, udah rasanya kiamat saja. Belajar untuk merasakan communal joy. Communal joy. Amerika Barat terlalu mengajarkan yang namanya individualisme. Sukacita lu, sukacitaku. Aku senang, kalau lu senang ya sudah. Communal joy itu kerajaan Allah. Penabur, penuai sama-sama sukacita. Ketika kita ajak orang tua datang ke gereja tahun 2017 ini. Atau siapalah, tiba-tiba dia kenal Tuhan, dia maju segalanya. Kita diam-diam di kursi belakang, di paling belakang, kita senang sekali. Seolah-olah kita lah yang khotbah, seolah-olah kita lah yang baptis, seolah-olah kita lah yang sembuhkan, seolah-olah. Belajar train yourself to have such a ministerial heart. Latihlah dirimu punya hati yang seperti itu. Harus bisa. Ya, harus bisa. Saya merindukan sebuah gereja Tuhan. Dan saya bersyukur loh ya untuk Anda. Tapi saya merindukan ini terjadi di antara kita.
KKR contohnya, nah harus KKR sih. KKR cuma satu cara yang mungkin yang secara skala besar yang Anda sudah familiar. Lalu maju ke depan tuh yang di belakang nangis semuanya. Padahal dia bukan papanya, dia bukan saudaranya, dia bukan siapa-siapa, tetangganya pun bukan. Tapi ketika lihat orang maju padahal bukan dia, nangis. Bukan tipe gini, orang maju, oke, cepat-cepat sebelum doa berkatnya habis ini nanti parkirnya susah. Cepat ke pinggir dulu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, bluk, jatuh. No, malah maju lihat, wow. Kayak seolah-olah itu anak Anda wisuda. Lihat kalau anak wisuda, jangankan wisuda MSCS saja, anaknya nari-nari di sini. Anak kecil kalau nari-nari itu kan, yang senang cuma papanya, mamanya. Yang video lihat cuma ke arah anaknya. Yang lainnya sebenarnya semuanya itu mereka satu goal aja datang ke acara itu, cuma lihat anak sendiri. Soalnya terus terang loh ya, pertunjukannya kurang menarik. Yang kanan ke kiri, kiri ke kanan. Semua datang ramai padahal, semua untuk anaknya. Dan kalau anaknya sudah maju, semua maju kasih video. Itu dia. Maaf, tersinggung, sorry. Ini saya tidak maksud. Maafkan aku. Aku mau tetap surga, barang siapa menyambut anak ini menyambut aku. Oh enggak kok, saya singgung orang tuanya kok. Kenapa enggak bisa gitu sih? Hanya karena itu bukan anakmu. Itu kan anak Tuhan. Anda kan anaknya. Bukankah berarti itu saudaramu seiman? Kenapa enggak bisa gitu sih? Sekalipun itu bukan saudaramu, bukan orang tuamu. Kan semua kita saudara. Semua anaknya Tuhan. Harusnya loh ada maju gitu, semua maju. Video, nangis. Saya masih ingat di Vancouver, Kanada. Hari-hari terakhir saya lihat Carmen, tahu ya Carmen seorang penyanyi lagu. Bahkan lagu yang sempat saya nyanyikan itu lagu ciptaannya ciptaannya. There's a river that flows from the fountain of God and it heals everything along the way. Ada lagi lagu yang I feel Jesus, I feel Jesus. Dia ngadakan KKR, itu orang ribuan datang. Terus terang hari ini KKR kita melampaui jumlahnya dia. Tapi waktu saya lihat itu di depan televisi, VHS masihan video, saya nangis. Itu pasangan saya, fiancé atau tunangan saya, Irene waktu itu, sekarang istri saya. Dia lihat saya nangis. Saya di ruang tamu lihat, saya nangis. Seneng saya. Padahal itu bukan bangsaku, orang Amerika. Maju gitu ribuan. Saya kayak seperti lihat koko saya maju, adik saya maju. Saya masih ingat senangnya ketika saya lihat koko saya bisa bahasa lidah. Adik saya juga. Saya senang, saya bisa nangis seolah-olah itu kokoku. Miliki hati yang unselfish. Kalau gitu jangan ngaku kenal Yesus, please. Target kita itu bukan target tambah kaya, uang di bank berapa, gereja kita gedungnya seberapa, jumlahnya tambah seberapa. Targetku itu inward di dalam. Saya kepingin gereja yang mulia. Yang hatinya beda. Kelihatan gitu, itu kokoku. Padahal bukan kokonya dia gak kenal. Communal joy. Sukacita yang sifatnya bukan individualistik, tapi komunitas. Komunitas ini bukan gereja Mawar Sharon maksudnya. Anak Tuhan at large. Kita semua saudara seiman. Melayani itu dengan beban bagi yang terhilang. Itu gitu maksudnya. Ya. Tuh catat aja Yesaya 52 ayat 7. Itu baca di rumah, itu bunyinya pembawa damai itu ternyata berhubungan dengan kaki kasut kerelaan memberitakan Injil. Betapa indahnya kaki yang memberitakan damai sejahtera. Demikian pula Roma 10 ayat 14 dan 15 sekali lagi menyebut tentang pembawa damai yang dihubungkan dengan kaki yang indah membawa berita damai. Anda baca di rumah Roma 10 ayat 14 dan 15. Ini yang disebut dengan the joy. Sukacita yang dimiliki oleh orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Dia akan melihat orang lain baru tertulis atau sedang tertulis di dalam kitab kehidupan. Dia akan bersukacita melihatnya. Saya barusan menceritakan tentang pertumbuhan hati, detak jantung Tuhan. Mungkin ya, hal ini gak langsung menyelesaikan masalah Anda. Khotbah saya sekarang ini bukan 5 langkah gimana kaya. 7 langkah gimana sukses atau berhasil. 3 langkah. Gimana dapat jodoh? Kenapa cuma 3 dibanding 7 dan 5? Karena sudah tergesa-gesa. No! Khotbah saya, apa yang saya ajarkan ini tentang hati Tuhan.
Ini tidak selesaikan masalahmu, saya garansi. Tapi ini selesaikan hatimu. Dan saya tidak perlu khotbahkan babak keduanya. Hatimu akan tahu bagaimana selesaikan masalahmu. Kau akan melihat mujizat yang besar ketika hatimu bahagia. Ketika hatimu bahagia melayani, maka seluruh sorga dan malaikat-malaikat yang melayani Yesus akan melayani hidupmu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Lord. Praise the Lord. Yes, itu. Nyanyi lagu apa? Ayo. Tolong sekali aja meleot. Nyanyi lagu satu praise something. Yuk, yang melayani Tuhan. Anda diberkati Tuhan hari ini? Yes, haleluya ya. Tolong ya, nanti saya minta tolong Anda menjadi polisinya kepada sesamanya, semuanya. Sekalipun tidak kenal, tidak apa-apa. Jangan kaku-kaku ya. Nanti kalau keluar dari sini, Anda lihat, berebutlah melayani. Ngalah Ki, saling ngalah. Kasih jalan dulu, atau apa. Lakukan itu, simple-simple. Latih dirimu ke arah hati Kristus. Oke? Ya? Oke. Kok enggak ada sekarang yang mulai pergi ke pintu-pintu. Mau doa berkat loh ini. Cepetan, nanti habis ini telat loh. I love you. Come on! Beri yang terbaik hanyalah bagiku. Hanya untukku yang termulia. Berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagi hanya untukku yang termulia. Berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Semua tepuk tangan yang sembahlah bersama-sama. Tepuk tangan yang lebih tinggi lagi buat katakan telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Semua jarinya diangkat seperti ini. Ini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hati. Hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik. Hanyalah bagi hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagiku. Biar hidup kami bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik. Semua ikut saya. Semuanya dong. Tangannya diangkat lebih tinggi, lebih tinggi. Yang bisa loncat, kita loncat sama-sama ya. Here we go. 1, 2, 1, we go. Semua angkat tanganmu, katakan ku beri yang terbaik hanyalah bagi hanya untukmu yang termulia. Berkenan sekarang dilambaikan sama-sama. Biar hidupku
Ku beri segalanya. sama-sama katakan, Ku beri yang terbaik. hey. Yes, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Setelah ini kita doa berkat, ya. Ketika saya bilang amin, coba praktekkan sesuatu yang simpel aja. Oh, nanti setelah selesai amin, silakan duluan, nggak apa-apa. Gitu ya. Simple aja. Itu akan mengubah hidup kita loh, benar. Simple aja akan mengubah hidup kita. Karena arah kita akan berubah hari ini, ya. Amin. Saling ngalah. Oke, kasihan kebaktian berikutnya. Ini lama keluarnya pasti. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, pengurapan dari Roh Kudus kepada jemaat yang manis hati dan sifatnya. Berkati mereka, jadikan mereka kepala, bukan ekor, bertambah-tambah, bukan berkurang, kecuali dosa dan keegoisan kami semua. Biarkan itu yang berkurang, tambahkan kasih karuniamu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur mulai hari ini Kau pakai setiap kami kemanapun kami pergi. Tidak harus dalam gedung gereja, Kau jadikan kami tiang, garam, dan contoh teladan bagi dunia. Dalam perkara kecil, dalam setiap perbuatan, mencerminkan siapa yang tinggal dalam hidup kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, we love you. Thank you for today, thank you for church. In Jesus name, dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Ayo duluan, silakan.